what's up gengs? Welcome back to Captain Vlog. Nah, hari ini gue excited banget nih mau bikin konten yang gue juga baru pertama kali kayak gini. Kapal gue tuh berlayar masuk ke masa lalu. Maksudnya kayak apa nih? Gue tunjukin, kalian lihat ini ya. Kalian lihat, kemarin tuh kan tanggal 8 ya kan? 8 Januari nih. Tanggal 8 Januari, hari Jumat. Kalian lihat, seharusnya besok itu hari ini tuh tanggal 9, tapi hari ini tanggal 8 lagi. Guys, kayaknya kapal gue nih masuk ke ini kali, ke portal lorong waktu. Kok bisa mundur gitu. Nah, nih, lihat kan tanggal 8 Januari, seharusnya tanggal 9, tapi tanggal 8 lagi nih. Nih contohnya nih, nih tanggal 7 kan, tanggal 7, besoknya tanggal 8. Tapi seharusnya hari ini tanggal 9, kok tanggal 8 lagi? Mungkin kalian pikir ini salah, tapi nih gua tunjukin lagi. Di sini juga sama. Nih. Tanggal 8 kan? Tanggal 7 nih. Tanggal 7. Tanggal 8. Ya kan? Tapi tanggal 8 lagi. Seharusnya kan tanggal 9. Mungkin itu juga salah. Nih, gua tunjukin lagi nih ya. Nih, kalian lihat nih ya. Tanggal 7. Oke. Besoknya tanggal 8. Hari ini seharusnya tanggal 9, tapi tanggal 8 lagi. Tenang aja, semua itu ada penjelasan secara akademisnya. Akademis. Akan gue jelasin di video ini. Kalau kalian penasaran dan mau tahu itu kenapa bisa kayak gitu, kenapa kita bisa mundur ke masa lalu gitu kan? Anjir, mundur ke masa lalu. Kenapa kita bisa mundur ke masa lalu? Kalian tonton terus, akan gue jawab selengkap-lengkapnya. Hello, what's up gengs, welcome back. Sebelum gue mau jelasin nih, gue mau ngasih tahu dulu nih informasi ke kalian. Kalau gue sekarang itu lagi berlayar. Terakhir kemarin gue di Cina, di Korea. Terus gue sekarang mau berlayar menuju ke Peru. Itu gue berlayar mengarungi setengah bumi, setengah lingkaran bumi. Gue berlayar, ini mungkin nyampe tanggal 31 Januari, berarti sekitar 31 hari, 1 bulan full gue berlayar dari Korea ke Peru. Dan itu sangat-sangat seru banget itu kan, nggak bosen, seru banget itu. Nah, gue pengen langsung aja jelasin kenapa bisa kayak gitu. Oke? Ikutin terus ya. Hello guys, welcome back. Gue tahu kalian pasti udah penasaran banget, udah nunggu-nunggu ini penjelasan tentang kenapa kapal gue bisa mundur hari gitu. Tenang aja, kapal gua nggak masuk ke lorong waktu, tapi memang ada penjelasan secara teorinya kenapa bisa kayak gitu. Nah, untuk menjelasannya langsung aja, gua akan menjelaskan yang pertama, bumi itu bulat seperti kita tahu bersama, oke? Nah, pada globe, ini globe gambar bumi, globe itu gambar replika bumi. Untuk menentukan posisi itu dibuat garis imajiner, yaitu garis lintang dan garis bujur. Oke, ingat kan pelajaran geografi SMP apa SMA gitu. Nah, untuk garis lintang, garis yang melintang itu bahasa Inggrisnya kita sebut garis latitude. Oke, sementara garis yang membujur itu kita sebut garis longitude. Nah, titik tengah garis lintang, lihat gambar yang di sebelah sini. Titik tengah garis lintang itu kita sebut ekuator atau bahasa Indonesianya Khatulistiwa, ya kan, ngelewatin kota Pontianak, ya enggak? Garis Khatulistiwa itu merupakan titik tengah daripada garis lintang atau titik 0 derajat. Nah, untuk penamaan garis lintang ini dari titik 0 derajat ke atas itu bertambah 1 dan disebut dengan north atau utara gitu. Jadi 1 derajat utara, 2 derajat utara, 3 derajat utara sampai 90 derajat utara. Kemudian untuk ke bawah sama juga, sebenarnya minus 1 kalau secara perhitungan. Kalau kita mau hitung posisi itu kita gunakan minus kalau selatan, tapi
secara penamaan kita nggak sebut minusnya, kita cuma sebut 1 derajat selatan, 2 derajat selatan, 3 derajat selatan, sampai 90 derajat selatan. Oke, secara penamaan. Nah, kemudian kalian lihat gambar yang di sebelah kanan ini. Untuk garis longitude atau garis bujur, itu sama juga, titik tengahnya kita sebut sebagai prime meridian atau garis meridian. Nah, untuk penamaannya ke kanan kita sebut sebagai east, ya kan, atau timur. Jadi dari 0 derajat ke kanan kita sebut 1 derajat timur, 2 derajat timur, 3 derajat timur, 4 derajat timur, sampai 180 derajat timur gitu. Kemudian ke arah kiri atau ke arah barat, sama kayak tadi juga sebenarnya minus, kita sebutnya minus, tapi kalau perhitungan minus, tapi secara penamaan kita sebutnya tetap 1 derajat barat, 2 derajat barat, 3 derajat barat, sampai 180 derajat bujur barat gitu. Oke guys, jadi yang perlu kalian ingat baik-baik mengenai bumi tadi, yaitu tentang garis lintang dan garis bujurnya. Kalian harus ingat yang mana garis lintangnya dan yang mana garis bujurnya, karena akan berhubungan dengan penjelasan gua berikut ini. Nah, kalau ini namanya adalah time zone chart. Peta ini namanya time zone chart. Time zone itu sama kayak time zone mainan itu, pengejaannya cuma beda, ini bukan buat mainan. Ini zona waktu. Jadi chart ini adalah pedoman pembagian zona waktu yang ada di dunia. Bumi ini dibagi menjadi 24 zona waktu, di mana zona ini dibagi berdasarkan longitude atau garis bujur dengan lebar 15 derajat. Untuk lebih gampangnya kalian lihat pada peta ini, titik tengah bumi itu ada di prime meridian di sini, dan sama juga dengan titik tengah daripada pembagian zona waktu ini. Ada di Greenwich, kota Greenwich. Kota Greenwich itu ada di UK, ada di Inggris. Nah, mengapa ada yang namanya GMT, Greenwich Mean Time? Itu karena Greenwich ini patokan titik tengah daripada zona waktu, atau zona waktu 0 gitu, ada di Greenwich. Nah, tadi kan udah gue bilang bahwa bumi terbagi menjadi 24 zona waktu, dan zona waktu ini dibagi berdasarkan 15 derajat, selebar 15 derajat bujur. Kalian lihat di atas ini ada nilai bujurnya. Dari 0 derajat ke 15 derajat itu daerah-daerah yang masuk ke zona ini memiliki waktu yang sama. Setiap 15 derajat bertambah atau berkurang 1 jam. Kalian lihat 15 derajat minus 1, ke 30 minus 2, ke 45 minus 3, dan seterusnya sampai ke 180. Kalian paham? Nah, tapi memang ada daerah-daerah ada daerah-daerah yang nggak mengikuti zona waktu ini. Di chart ini kalian bisa lihat lebih gampang. Ini namanya non-standard time, daerah-daerah ini. Jadi daerah yang jadi warna-warna ini tuh memisahkan daerah-daerah kayak gini. Warna pink itu ada di zona plus 6. Ini zona pink semua. Nah, tapi ada zona yang abu-abu gini, ya kan? Kayak ini biru. Ini biru semua. Ini masuk di zona waktu yang sama, yaitu minus 9. Tapi di sini ada abu-abu. Di Australia ada abu-abu, itu masuk ke non-standard time. Kenapa bisa kayak gitu? Itu ada faktor-faktor lain. Ada faktor geografis dan ada faktor ekonomi juga. Kayak Singapura juga nggak masuk di zona waktu minus 7. Seharusnya kalau berdasarkan longitude 15 derajat kan daerahnya masih sama kayak Indonesia bagian barat ya. Nah, kenapa Singapura nggak masuk? Karena ada faktor lain gitu. Itu berdasarkan regulasi negaranya mereka sendiri. Ini kalian bisa lihat pembagiannya lebih mudah di sini dengan warna-warna ini, sama time zone chart-nya juga. Nah, jadi tadi udah gue jelasin bahwa titik tengah daripada zona waktu ini itu zona waktu 0 derajat ada di Greenwich, di London, kota di Inggris gitu. Itu namanya titik tengah daripada zona waktu, yang kita kenal juga dengan sebutan GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, Greenwich Mean Time ini itu sebagai acuan standar zona waktu atau zona waktu 0. Titik tengahnya ada di sini. Untuk penamaan
penamaan zona waktu ini dari zona 0 ke arah timur itu dimulai dengan angka -1. Jadi semakin ke timur semakin bertambah, tapi dengan penamaan -1, -2. Ini ketutup gambar gua dan seterusnya nih sampai -5, -6, -7, -8 sampai ke -12 di garis 180 derajat, di bujur 180 derajat. Nah, sama ke timur ke barat juga kayak gitu. Bertambah satu tapi dengan nama plus. Tadi kan kalau ke timur minus, sekarang ke barat bertambah 1 dengan nama plus gitu. Jadi +1, +2, +3, +4, +5. Jadi GMT +1, GMT +2, GMT +3 dan sampai GMT +12. Jadi kalau ke timur GMT -1, -2, GMT sampai GMT -12. Oke? Kayak gitu. Ngerti kan? Nah, kalau kalian perhatikan pada zona waktu di longitude 180 derajat ada di sini, itu dibagi menjadi 2. Jadi kan seharusnya setiap 15 derajat itu 1 kan, bertambah 1 jam. Tapi pada garis 180 derajat itu dibagi 2 menjadi -12 dan +12. Ya kan? Nah, -12 dan +12 di 180 derajat ini itu dipisahkan oleh garis yang namanya international deadline. Sekarang kalian udah masuk ke penjelasan gimana kapal gua bisa mundur waktu. Bertambah 24 jam. Kenapa bisa kayak gitu dalam sehari bisa bertambah langsung 24 jam gitu, atau tanggal gua mundur lagi. Penjelasannya di sini. Kok panjang banget ya? Kalian harus mengerti dulu gitu teorinya sehingga bisa masuk ke international deadline ini. Oke. Jadi international deadline ini tuh adalah garis 180 derajat yang dimodifikasi sehingga membagi pulau-pulau menjadi 2 zona waktu. Oke. Jadi kalian lihat ini 180 derajat kan seharusnya lurus kayak di 0 derajat sini. Cuma dengan adanya international deadline ini dia membagi pulau-pulau yang ada di antara 180 derajat ini menjadi 2 zona waktu. Nih, jadi ada 2 grup pulau. Yang di sini masuknya ke -12, yang di sebelah kirinya, yang di sebelah kanannya masuk ke +12. Ini ada zona yang dimodifikasi kayak gini. Jadi daerah sini itu masih masuk ke -12 nih. Oke. Nah, kalian lihat gambar ini. Jadi jika kapal melintasi garis international deadline ini dari zona waktu -12 ke +12 atau sebaliknya, itu langsung akan bertambah atau berkurang harinya, ya kan? Nah, jadi penjelasannya itu gini. Kapal gua kemarin berlayar dari Korea menuju ke Peru. Oke, Korea ada di sini dan Peru ada di sini, di bawah sini. Ini aja deh, bagusan nih. Korea di sini, Peru ada di bawah sini. Nah, pada tanggal 8 kemarin, kapal gua itu melintasi yang namanya international deadline ini. International deadline ini. Jadi, otomatis berdasarkan teori tadi, kapal gua bertambah harinya karena bertambah 24 jam. Jadi ketika kapal gua lewat sini ke arah dari west ke east itu bertambah 24 jam atau bertambah harinya sehingga balik lagi ke tanggal 8. Lah kok bertambah balik lagi? Jadi gini. Dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari ya, dari Minggu, Senin, Selasa sampai hari Sabtu ada 7 hari. Nah, ketika gue melewati garis international deadline ini, itu gue bertambah 1 hari, ya kan? Bertambah 1 hari, jadi ada 8 hari. Nah, otomatis hari di mana gue melewati international deadline ini itu diulang lagi, ya kan? Karena gue bertambah 1 hari, jadi ada 8 hari nih 1 minggu, ya kan? Jadi dari kemarin pas di tanggal 8, artinya besoknya karena bertambah 1 hari jadi tanggal 8 lagi gitu. Nah, sebaliknya juga gitu. Nanti gue berlayar dari Peru ke Cina rencana. Otomatis pas lewat lagi ke international deadline ini, kapal gue akan kehilangan 1 hari, 24 jam. Jadi ketika gue lewat sini umpama tanggal 8 gitu kan, tanggal 8, besoknya bukan tanggal 9 tapi langsung ke tanggal 10 karena berkurang 1 hari, berkurang 24 jam. Kayak gitu. Oke, kalian ngerti sekarang kenapa kapal gua bisa
mundur hari bukan mundur hari ya, bisa mundur hari kayak gitu. Sebenarnya itu bertambah hari sih, bukan mundur hari, cuma karena adanya international deadline ini. Cuma semoga ilmu kalian bertambah, kalian jadi banyak pengetahuan nih, pengetahuan tentang bumi, pengetahuan tentang kenapa Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Oke, kalau kurang jelas mohon maaf ya kan. Kalian nanti boleh searching sendiri tentang international deadline atau time zone chart, kalian udah tahu clue-nya. Semoga bermanfaat buat yang masih sekolah dan buat yang penasaran selama ini kenapa ada zona waktu ini, sekarang sudah terjawab. Oke, thank you guys yang udah nonton sampai habis. Gue salut sama kalian, berarti kalian pengen belajar dan penasaran sih sebenarnya kenapa bisa kayak gitu. Sampai jumpa ke konten berikutnya. Dukung terus channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang yang kalian kenal, siapapun itu, agar channel gue bisa mencapai 1 juta subscriber secepatnya. Oke? Salam Kapten Vlog. Bye-bye.